Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, para alim ulama, wabil khusus Bapak Imam kita tercinta, juga yang kami hormati Ketua DKM Musalla Nur Al-Muhajirin Kampung Bukit Asri Batu 9, segenap hadirin, tuan-tuan, puan-puan, cincin, acit, dan juga adik-adikku yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, taufik dan hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita ini semua ini, walaupun suasananya tadi panas betul Pak ya, tapi dengan izin Allah, dengan takdir Allah, kita ini bisa melaksanakan kewajiban puasa yang mana insya Allah pada bulan sekarang ini, yakni pada tanggal 14 Ramadan. Semoga dan mudah-mudahan kepada Allah tetap dikuatkan iman dan Islam, sehat, panjang umur, bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih dan sebagainya secara sempurna. Amin amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju kepada alam yang terang benderang. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, insyaallah pada malam sekarang ini, pada tanggal 14 Ramadan, kami ingin membawakan suatu tema, topik, yakni pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita kau diharuskan untuk bersyukur kepada Allah? Karena dengan rasa syukur itu sendiri berarti kita telah mengucapkan terima kasih, bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah, bersyukur tentang kesehatan, bersyukur tentang harta dan lain-lain sebagainya, bersyukur atas kekuatan kita yang mana pada semalam sekarang ini kita masih dalam keadaan iman, mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana katanya Allah Subhanahu wa taala di sana dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Katanya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum, apabila kamu semua ini bersyukur atas segala anugerah yang telah Allah berikan, bersyukur tentang kesehatan yang Allah berikan, kenikmatan dan sebagainya, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka niscaya Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang belum kita raih, yang belum kita peroleh, yang belum kita capai. Kalau sekarang kita bersyukur dengan adanya kesehatan, maka insya Allah besok oleh Allah SWT akan diberikan tambahan sehat, kesehatan yang lebih maksimal lagi, kesehatan yang lebih oke lagi, sehingga dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini bisa puasa dengan secara sempurna. Tetapi katanya Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, ulain kafartum, apabila kamu semua ini ingkar, tak mau bersyukur kepada Allah, mengingkari atas segala nikmat Allah yang telah Allah berikan,
Allah berikan kesehatan, tidak digunakan kepada jalan yang semestinya. Allah berikan harta, tidak digunakan kepada jalan-jalan yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Maka niscaya sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, yakni balasan Allah Subhanahu wa taala akan lebih pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Terus bagaimana akan syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana terima kasihnya kita pada Allah Subhanahu wa taala? Maka katanya di sana dijelaskan apa yang dikatakan syukur seorang hamba terhadap apa yang telah Allah berikan yang jalan semestinya. Kalau seandainya Allah berikan harta yang banyak, mari kita gunakan dengan secara sewajarnya. Bukan digunakan secara foya-foya, bukan digunakan untuk melaksanakan judi online dan sebagainya, tetapi harta yang telah kita peroleh, harta yang telah kita miliki, maka kisah yang akan diinfakkan untuk kita sendiri, akan dibelanjakan untuk diri kita sendiri, akan dibelanjakan untuk keluarga, dan juga akan dibelanjakan kepada fisabilillah. Ada uang lebih semuanya bapak ibu-ibu, kita belanjakan untuk kepentingan mushola. Kita ada harta lebih semuanya, mushola di sini, surah di sini membutuhkan mic dan sebagainya. Kita ini kalau seandainya lebih, kita ini bisa untuk menyumbang. Kalau seumpamanya 1.000, 2.000, 3.000 dikumpulkan, maka niscaya nanti akan menjadi baik. Itu adalah bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada jalan yang semestinya, diberikan kepada jalan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta yang kita miliki yang disumbangkan kepada jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah. Harta kita yang kita miliki diberikan mic sumpahnya, diberikan sajadah, amal dan sebagainya. Dan nanti walaupun kita telah meninggal, walaupun kita itu bagaimana tidak menyumbang dan sebagainya, maka selagi harta itu digunakan, selagi bali itu digunakan, maka dia akan mengalir pahalanya. Betapa banyak, betapa besar Bu, kalau kita menyumbangkan semuanya hamba ke masjid, digunakan untuk salat, orang melaksanakan salat dapat pahala. Kita ini walaupun tidak melaksanakan salat, walaupun kita tidak melaksanakan salat sunat, salat duha dan sebagainya, kalau digunakan untuk salat maka tetap mengalir. Sehingga katanya Rasulullah SAW di sana juga dijelaskan, malam yasbir ala na'mai. Sehingga barang siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, katanya Allah Subhanahu wa taala melewati hadis qudsi, walam yasbir ala balai, dan tidak mau sabar terhadap bala yang aku berikan, katanya Allah Subhanahu wa taala, bal yatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Diberikan rezeki, tidak mau bersyukur. Ada kelebihan harta, tidak mau dibelanjakan kepada fisabilillah. Kemudian setelah dia ditimpa musibah, setelah dia dikasih musibah, bencana dan sebagainya, mereka bagaimana tidak mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana dikasih nikmat tidak mau bersyukur, dikasih bala ingkar, tidak mau sabar. Maka alangkah baiknya orang yang telah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, kemudian setelah dia diberi bencana, musibah, cobaan dan sebagainya, dia mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabarnya? Yakni tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya cobaan, ujian, semua itu dan sebagainya, rintangan yang telah kita dapatkan, rintangan yang telah menimpa kepada kita, itu semua adalah dari Allah. Sehingga kita di akhir kata mengatakan,
idza asabakum musibah qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, semoga dari mudah-mudahan kita ini untuk mensyukuri kenikmatan kesehatan, marilah kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sebagainya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.